Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara uji path analisis menggunakan Smart PLS. Baik, jadi path analisis itu metode ya untuk mengukur arah dan kekuatan pengaruh antar variabel-variabel dalam model tertentu ya. Ini bisa juga pengaruh langsung maupun tidak langsung dari satu variabel ke variabel lainnya. Seperti yang saya contohkan di sini ya, di pengambilan hipotesis ini. Jadi di sini variabel X ke variabel Z, kemudian variabel Z ke variabel Y, dan variabel X ke variabel Y melalui Z. Nah, seperti itu kira-kira gambaran path analisis. Baik, untuk melakukan uji path analisis, teman-teman lakukan uji outer modelnya terlebih dahulu ya. Di sini ada validitas, ada 3 item dan 2 item untuk reliabilitas. Kemudian setelah outer model dilakukan, bisa masuk ke inner model. Kira-kira untuk aspek yang diuji seperti ini ya. Bisa teman-teman baca-baca terlebih dahulu atau di screenshot juga bisa untuk memahami lebih lanjut. Baik, sebelum teman-teman memasuki aplikasi Smart PLS ya, saya sarankan teman-teman mengubah format datanya menjadi seperti ini ya, untuk memudahkan olah datanya nanti. Dan kita harus mengkonversikan file Excel ini ke CSV ya, karena dalam program Smart PLS sendiri itu membutuhkan data dalam bentuk CSV ya. Caranya klik file, kemudian save as. Untuk tempatnya ini teman-teman bebas, saya pilih kuesioner. Kemudian di bagian save as type ini teman-teman bisa pilih CSV ya, kemudian save. Seperti ini. Kalau ada tampilan seperti ini tinggal klik yes. Nah, data sudah tersimpan. Nah, setelah itu teman-teman bisa buka aplikasi Smart PLS-nya ya. Bisa klik New Project, kemudian teman-teman kasih nama Path Analysis seperti ini ya. Klik OK. Nah, untuk mengimpor datanya klik bagian ini 2 kali. Lalu pilih file CSV-nya tadi. Seperti ini, OK. Nah, kalau seperti ini artinya data sudah diimpor ke dalam program Smart PLS-nya ya. Setelah ini teman-teman klik path analisis ini 2 kali. Nah, di sini teman-teman bisa susun ya variabel-variabelnya. Untuk caranya teman-teman bisa lihat di bagian indikator ini, pilih jawaban pertama pada variabel pertama, kemudian tekan shift, lalu pilih jawaban terakhir variabel pertama. Seperti ini untuk membloknya ya. Setelah ini tinggal geser ke kanan seperti ini. Nah, lakukan untuk variabel lain, di sini variabel X2 dan variabel mediasi untuk Z, yang terakhir untuk variabel dependent atau variabel Y, seperti ini. Untuk membalik ini klik kanan, kemudian align indikator right, seperti ini ya. Nah, ini saya kasih nama X1 ya. X1 ini variabel Z atau mediasi. Untuk ini saya kasih X2, kemudian yang ini Y. Klik OK. Nah, setelah teman-teman sudah inputkan variabelnya, tinggal menyambungkan antar variabel ya. Caranya klik connect, kemudian pilih X1, klik X1, kemudian geser ke Z ini, kemudian X2 ke Z, Z ke Y, X1 ke Y, dan X2 ke Y. Nah, data variabelnya sudah dihubungkan ya. Tinggal pertama harus melakukan uji outer modelnya. Nah, yang pertama yaitu outer loading ya. Untuk caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm. Tampilan seperti ini, klik start. Nah, di sini tandanya sudah berhasil ya. Untuk outer loading, teman-teman bisa klik ini ya, outer loading. Nah, di sini sudah ditampilkan warnanya hijau, tidak merah. Ini artinya lolos ya teman-teman, atau datanya bagus. Nah, untuk pengambilan keputusannya yaitu kriterianya harus di atas 0,7. Di sini semua skornya di atas 0,7, jadi dapat disimpulkan valid ya teman-teman. Kemudian yang kedua menggunakan AV. Untuk AV klik construct reliability ini ya teman-teman. Bisa dilihat bagian yang ini, average variance extracted atau AV. Untuk pengambilan keputusannya yaitu di atas 0,5. Di sini semua berada di atas 0,5, jadi dapat dipastikan untuk AV-nya ini valid.
Baik, selanjutnya HTMT ya. Untuk HTMT teman-teman klik construct reliability ini, diskriminan validity ya. Kemudian klik HTMT yang ini, heterothread monothread ratio ini. Nah, ini sudah ditampilkan untuk pengambilan keputusannya, yaitu di sini harus di bawah 0,9 atau 0,85. Nah, di sini di bawah 0,9, jadi dapat diartikan valid ya teman-teman. Nah, untuk validitas sudah, selanjutnya tinggal reliabilitas. Di sini menggunakan cron Bahava. Untuk caranya klik construct reliability ini ya teman-teman. Nah, untuk cron Bahavanya dapat dilihat di sini. Untuk pengambilan keputusannya yaitu harus lebih dari 0,7. Di sini berada di atas 0,7. Jadi dapat dipastikan reliable ya untuk cron Bahava. Selanjutnya untuk composite reliability, yaitu teman-teman bisa klik di bagian ini ya, composite reliability. Metric lalu composite reliability ini. Nah, untuk pengambilan keputusannya yaitu sama kayak cron Bahava di atas 0,7. Di sini semua berada di 0,7 ya. Jadi dapat dipastikan reliable. Baik, untuk uji outer model sudah dilakukan, selanjutnya tinggal uji inner modelnya ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu uji koefisien determinasi. Untuk itu teman-teman bisa klik R-square ini ya, lalu pilih yang bagian yang Y, karena variabel yang dependent itu yang Y. Di sini 0,6. Untuk pengambilan keputusannya yaitu seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk 0,6 itu cenderung moderat ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu effect size. Untuk effect size teman-teman klik bagian F-square ya. F-square bisa teman-teman lihat untuk kriterianya yaitu kecil, sedang, dan besar ya. Jadi di sini skornya beragam, ada yang sedang, ada yang besar. Yang besar yang Z, yang sedang yang variabel X1 dan X2 ya. Jadi untuk statusnya beragam ya. Ini bisa teman-teman perinci nanti ketika di skripsi atau di bab 4 seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu multikolinearitas. Untuk itu teman-teman bisa klik collinearity statistik ya. Kemudian inner fifth value. Untuk pengambilan keputusannya yaitu harus di bawah 5 untuk yang ideal dan di bawah 3 untuk yang lebih ketat ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini di bawah 3 dan di bawah 5. Jadi lolos ya, lolos multikolinearitas ya. Lolos. Kemudian goodness of fit menggunakan SRMR. Untuk itu teman-teman bisa klik bagian model fit ya. Kemudian bisa lihat bagian SRMR. Untuk pengambilan keputusannya yaitu harus di bawah 0,1 dan di sini skornya 0,038, artinya di bawah 0,1 ya. Jadi untuk goodness of fit-nya ini adalah model fit dengan data. Oke. Kemudian selanjutnya signifikansi jalur ini sedikit berbeda ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman klik path analisisnya yang tadi ya, yang diagramnya tadi, kemudian calculate, kemudian klik bootstrapping. Ada tampilan seperti ini, start calculation saja. Nah, ini teman-teman ya, hasilnya sudah ditampilkan ya secara langsung. Untuk pengambilan keputusannya yaitu jika di bawah 5, di bawah 0,05 berarti datanya signifikan ya. Dan semua di sini di bawah 0,05, jadi dapat dipastikan semua hubungan-hubungannya ini signifikan ya. Nah, untuk secara detailnya bisa saya tunjukkan di sini ya. Untuk X terhadap Z bisa teman-teman lihat di sini ya. XZ yaitu 0,0 berarti signifikan ya. Signifikan. Oke, kemudian X1 ya. Jadi untuk X1 signifikan, kemudian yang X2 terhadap Z itu ini ya, teman-teman bisa dilihat yaitu skornya signifikan, hijau, signifikan. Kemudian Z terhadap Y. Z terhadap Y itu juga signifikan ya teman-teman ya. Nah, ini untuk yang secara parsial ya teman-teman. Nah, untuk yang signifikan, untuk yang melalui variabel mediasi ini caranya juga sederhana. Teman-teman tinggal klik di bagian spesifik indirect effect ini ya teman-teman. Nah, untuk X terhadap Y melalui Z itu bisa teman-teman lihat di sini. Variabel X1 terhadap Y melalui Z.
seperti itu ya cara bacanya teman-teman. Variabel X1 terhadap Y melalui Z. Nah, seperti itu. Nah, untuk signifikansinya di sini hijau ya teman-teman, atau di bawah 0,05 maaf. Berarti artinya signifikan. Dan yang nomor 5 yaitu X2 terhadap Y melalui Z, bisa teman-teman lihat di bagian sini ya. Skornya sangat kecil, jadi untuk statusnya signifikan ya teman-teman. Ini rinciannya. Kemudian kita kembali ke path analisis. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian rinciannya tadi ya. Jadi dapat kita simpulkan signifikan ya. Signifikan semua. Ini untuk yang parsial, kemudian yang spesifik indirect effect yang tadi ya teman-teman, yang bagian yang 2 ini, yang nomor 4 dan nomor 5 itu adalah yang spesifik indirect effect ya. Untuk yang signifikansi jalur yang atas ini, itu bisa teman-teman lihat di nomor 1, 2, dan 3 ini. Baik, untuk yang spesifik indirect effect ini berarti signifikan semua ya. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman cara untuk membuat uji path analisis ya, menggunakan Smart PLS. Memang untuk aplikasi Smart PLS sendiri itu cukup sederhana ya, daripada menggunakan aplikasi SPSS untuk kuesioner sendiri. Jadi untuk Smart PLS ini sekali klik uji itu langsung keluar semua yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan keluar semua ya. Beda dengan SPSS yang mana harus melakukan uji satu-satu untuk mengetahui ya aspek-aspek yang diuji. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman dari saya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih.